Inilah cara Allah, caranya Allah mendidik kita langsung. Ini secara face to face ya. Ketika kita dimarahi, dicaci, dihina, jika engkau menghadapinya dengan iblis, maka engkau juga akan menjadi iblis. Maka engkau akan marah. Tetapi ketika engkau melihat Tuhan di sebalik orang-orang yang memarahi kita, di sebalik orang-orang yang menghina kita, maka Allah langsung mengajari kita. Apa yang diajarkan oleh Allah di sebalik kemarahan-kemarahan itu? Karena Allah sedang menggunakan topeng-topengnya agar kita tidak mengetahui bahwa itu adalah Allah di sebaliknya, saudaraku. Saya berani mengatakan ini karena saya mengalami, saudaraku. Kalau tidak mengalami, jangan berbicara. Percuma, tidak akan bisa menjelaskan. Penjelasannya hanya akan andai-andai nantinya, saudaraku. Jadi ketika saya dimarahi orang, saya tidak serta-merta langsung menjawabnya, saudaraku. Tidak. Tetapi saya diam, kembali ke dalam diri, bertanya kepada diri ketika saya tidak tahu pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, Teras Kehidupan berjumpa lagi dengan jenengan, bersua lagi dengan jenengan. Terima kasih telah mengizinkan Teras Kehidupan untuk mengisi hari-hari jenengan semuanya. Dan saya doakan semoga pemirsa yang setia dan yang tidak setia, pemirsanya Teras Kehidupan, diberkahi oleh Allah dan diberikan rezeki yang berkelimpahan dan menjadi al-ghaniyunya Allah, diberikan al-ghaniyunya Allah, menjadi manusia-manusia yang kaya hati, kaya harta, kaya dunia, kaya hati, kaya pikiran, kaya akal, kaya semuanya. Yang terutama adalah kaya Allah. Jadi kalau kaya Allah, maka hati kita akan selalu kaya, karena kita berada dalam sumbernya maha kaya itu sendiri, saudaraku. Dan mudah-mudahan itu menjadi diri kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diajari Allah langsung. Bagaimana caranya manusia itu bisa diajari oleh Allah langsung? Iya, saudaraku. Ada yang mengatakan melalui Jibril atau pikiran ini. Yang disebut Jibril adalah pikiran kita. Jadi 10 malaikat itu ada pada diri kita, saudara. Terutama Jibril. Jibril ada pada pikiran kita. Dia yang menyampaikan kepada kita, yang memberitahukan, menggambarkan kepada kita, dan mengajari kepada kita. Makanya saya ngomong dari konten-kontennya sebelumnya, maka jangan sampai kita digunakan oleh akal pikiran. Kalau kita digunakan oleh akal pikiran, ini akan isi setan atau hawa nafsu. Tetapi ketika kita menggunakan akal pikiran, maka akal pikiran itu akan menjadi Jibril yang akan menuntun kita menuju kepada Allah, saudaraku. Bisa difahami ya. Jangan disalahartikan. Buka mindset kalian semuanya, buka seluas-luasnya. Jangan terlalu pendek dalam menafsirkan segala sesuatu, tapi cernalah dengan begitu dalamnya. Karena ilmunya Allah itu luas. Innallaha wasi'un alim. Maka diri kita harus luas dalam menjabarkannya, saudaraku. Jadi bagaimana caranya kita tahu bahwa kita diajari oleh Allah langsung dan kita belajar kepada Allah langsung atau kepada guru sejati? Siapa guru sejati itu? Bukan Khidir, bukan siapa-siapa. Nah, itu disebut Khidir karena hadirnya Allah itu sendiri. Itulah yang disebut Khidir, saudaraku. Jadi siapa yang hadir? Allah itu sendiri yang hadir untuk mengajarkan hamba-hambanya, untuk mengajarkan kepada sifat-sifatnya dan af'al-af'alnya. Sebenarnya dia mengajarkan kepada dirinya sendiri. Contoh, saya kasih contoh yang logik, yang bisa dicerna dan masuk akal, saudaraku. Akal kita bisa mencernanya, pikiran kita bisa menggambarkannya. Contoh, ketika kita dimarahi oleh orang lain atau dihina atau dibenci, inilah cara Allah, caranya Allah mendidik kita langsung. Ini secara face to face ya. Ketika kita dimarahi, dicaci, dihina, jika engkau menghadapinya dengan iblis, maka engkau juga akan menjadi iblis, maka engkau akan marah. Tetapi ketika engkau melihat Tuhan di sebalik orang-orang yang memarahi kita, di sebalik orang-orang yang menghina kita, maka Allah langsung mengajari kita. Apa yang diajarkan oleh Allah di sebalik kemarahan-kemarahan itu? Karena Allah sedang menggunakan topeng-topengnya agar kita tidak mengetahui bahwa itu adalah Allah di sebaliknya, saudaraku. Saya berani mengatakan ini karena saya mengalami, saudaraku. Kalau tidak mengalami, jangan berbicara. Percuma, tidak akan bisa menjelaskan. Penjelasannya hanya akan andai-andai nantinya, saudaraku. Jadi ketika saya dimarahi orang, saya tidak serta-merta langsung menjawabnya, saudaraku. Tidak. Tetapi saya diam, kembali ke dalam diri, bertanya kepada diri ketika saya tidak tahu pada waktu itu. Jadi saya bertanya ke dalam diri saya, menanyakan siapakah ini yang hadir. Lalu sang diri menjawab, dialah Allah yang memakai topeng.
Makanya saya bisa melihatnya, saudaraku, yang memakai topeng kepalsuan manusia. Di sebaliknya kemarahan-kemarahan itu kita diajari menerima, diajari ikhlas, diajari sabar oleh Allah. Caranya Allah memang berbeda dengan caranya manusia. Kalau manusia sing sabar ya sabar ya menerima ujian ini, nah itu caranya manusia seperti itu. Tapi caranya Allah sungguh mengesankan, saudaraku, luar biasa sekali. Tidak kita sangka-sangka, tapi isinya di dalamnya langsung mengena, langsung kita dipraktekkan. Bukan hanya sekedar ngomong, saudara, tetapi Allah langsung memberikan prakteknya. Kalau kamu ingin sabar, maka didatangkan orang-orang yang memarahi kita, didatangkan orang-orang yang membenci kita. Seperti itu, saudaraku. Allah itu begitu mudahnya mengajar kita. Tetapi kita yang buta, makanya buta memang diri kita. Kita seperti ikan kering melek tapi tidak bisa melihat. Allah datang dengan begitu jelasnya, dengan begitu haknya, dengan begitu nyatanya. Kita abaikan, saudaraku. Ini yang menjadi kesalahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Padahal ini Allah jelas datang mengajari kita, memberikan petuah pada kita, memberikan bimbingan langsung kepada kita. Namun kita yang tidak mau menyadarinya, saudara. Kita hilaf, kita silau. Karena Allah bersembunyi di tempat yang sangat terang benderang di hadapan kita langsung, dengan topeng-topeng kemarahan, dengan topeng-topeng kemurkaan. Allah mengajari kita sebenarnya loh. Ayo kita sadar, kita bangun kesadaran ini. Jangan sampai kita tertidur, saudaraku. Karena tidur itu sama dengan mati. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh penyakit. Penyakit buta, penyakit koreng, penyakit kulit. Kalau kita terkontaminasi oleh penyakit-penyakit itu, ya sudah habis diri kita. Kita tidak akan bisa melihatnya. Dan bahkan kita meniadakannya. Ya yang sebenarnya nyata, hak, ada, diganti oleh diri kita. Diganti oleh nafsu-nafsu kita yang ada. Sehingga keadaannya, keberadaannya yang jelas dan nyata, terang benderang, hak, kita abaikan. Karena kita hanya melihat seonggok tulang dan daging yang sedang marah-marah. Karena kita melihatnya dengan hawa nafsu. Maka jika engkau ingin melihat hawa nafsu dengan hawa nafsu, arif tu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Aku tidak pernah melihat Tuhanku dengan selain Tuhanku. Ketika aku melihat Tuhanku dengan selain Tuhanku, maka hancur. Tidak akan mampu dia melihat Tuhan. Tidak akan mampu dia menyaksikan kebesaran Tuhan. Iblis ketika menghadapi Tuhan, maka dia akan hancur. Kekerasan ketika menghadapi kesabaran, ketika menghadapi kelembutan, maka dia juga akan ikut lembut. Akan hancur iblis-iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Akan hancur setan-setan yang berusaha mencuri ilmu-ilmunya Tuhan. Kita sering terbawa kan, saudaraku, sehingga kita menjadi iblis itu sendiri. Dan memang kita iblis itu jangan malu untuk mengakuinya. Iblis itu ya diri kita, saudaraku, bukan orang lain. Setan ya diri kita, Dajjal ya diri kita. Begitu juga Isa Al-Masih ya diri kita, Imam Mahdi ya diri kita, bukan orang lain. Kalau menggambarkan hayalan-hayalan Imam Mahdi itu kan wow, begitu wow pokoknya. Karena kenyataannya ya tidak sebegitunya. Begitu, saudaraku, kalau kita memahaminya. Kita jangan terjebak oleh segala sesuatu itu. Karena segala sesuatu itu itulah topeng-topeng. Ya, perjelas topeng itu Allah yang bertopeng. Ingat ya, Allah yang bertopeng. Bertopengkan manusia, bertopengkan kemarahan, bertopengkan segala sesuatu. Kan dia memang bersembunyi di balik asmanya, di balik sifatnya, di balik af'alnya, di balik zatnya. Makanya jangan menyembah asma, jangan menyembah nama, jangan menyembah af'al atau tubuh atau pekerjaan, jangan menyembah sifat atau yang disebut nur, jangan menyembah pula dat, karena itu masih bukan. Jadi ketika kita menyembah salah satunya, bukan, karena itu keutuhan, esa, Allah itu esa yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya menyembah zatnya saja, batal, tidak bisa, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, pahami dengan benar, pahami dengan cermat, agar kita tidak salah dalam memahami segala sesuatu. Karena kalau kita sudah salah dalam memahami segala sesuatu, ya kita sendiri yang akan terkena dampaknya. Namun ya terkadang memang seperti itu, saudaraku. Kita awalnya tidak mengerti, kemudian suatu hari nanti akan diberikan mengerti oleh Allah itu sendiri. Yang awalnya tidak tahu, suatu saat akan diberikan pengetahuan-pengetahuan itu. Karena kita akan mengalami, ketika kita sudah mengalami, barulah kita tahu kebenaran dan kenyataan daripada
semua itu, saudaraku. Dari apa yang kita dengar dari awal itu, baru kemudian di akhir kita mengalami, barulah itu kita tahu, saudaraku. Karena kalau kita tidak mengalami, kita tidak akan pernah tahu kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Karena hakikat itu bukan kebenaran, saudaraku. Hakikat itu jauh dari kebenaran. Dan bukan kebenaran. Hakikat itu hak. Jangan terjebak oleh bahasa, ingat. Jangan berhenti di kalam, jangan berhenti di pengetahuan. Jangan berhenti dengan mengetahui zat, sifat, af'al. Jangan berhenti sampai di situ. Karena itu bukan terminal, saudara. Ingat ya, jauh sekali. Kita diajari langsung oleh Allah ketika kita bisa mengenali kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah sudi mempertemukan kita pada sore hari ini, pada pagi hari ini, pada malam hari ini. Itu sering diucapkan, saudaraku. Tetapi jarang dari kita yang mengetahui akan hadirnya. Itu kesalahan yang mutlak yang terjadi pada diri kita. Diri kita yang dulu buang. Sudah nggak zamannya, saudaraku. Udah nggak zamannya marah-marah, udah nggak zamannya iri dengki, udah nggak zamannya apa itu berperilaku-perilaku yang aneh-aneh. Udah nggak zamannya, bukan zamannya. Sekarang zamannya tercerahkan. Zamannya tercerahkan dan mencerahkan. Zamannya terang benderang, bangkit dari kegelapan. Itu zamannya sekarang. Sekarang bukan zamannya iri dengki, bukan zamannya ngomongin orang lain, bukan zamannya membenci orang lain. Tapi zamannya kita melihat kebenaran al-haq, melihat kenyataan Allah yang datang, yang hadir dalam setiap saat. Namun kita yang selalu lalai, makanya Allah mengatakan celaka orang yang sholat, dan neraka wil adalah tempatnya orang-orang yang sholat. Iya, karena apa ya? Karena kita lalai dalam menghadirkan Allah, melihat kenyataannya Allah dalam setiap saat. Allah dihayalkan oleh kita, digambarkan oleh kita. Itulah yang menjadi penghalang. Sehingga kita berada di alam barzah. Kita tertutup, kita terkubur, kita menjadi kafir, kufur, tertutup di dalamnya. Karena kita tidak membuka akal dan pikiran kita. Kita tidak membuka hati kita untuk alam semesta. Untuk hadirnya ilahi Robbi itu sendiri. Bagaimana? Mau dikatakan cerdas? Ya jauh. IQ-nya 7,24. Itu IQ-nya hewan, saudaraku. Dan itu masih SDM-nya hewan. SDM-nya kera. SDM-nya manusia yang seutuhnya, yang disebut manusia seutuhnya itu minimal 8, berapa atau 9, berapa atau 10. Itu yang seharusnya disebut manusia, saudaraku. Ini 7, sekian. Rata-rata itu orang kita seperti itu, saudara. Jadi susah untuk menjangkau kebenaran al-haq, menafsirkan Al-Quran ya hanya di luar-luar terus, nggak mampu ke dalam. Bagaimana mau ke dalam, dia belum mengenal dirinya sendiri. Al-Quran yang sebegitu mudahnya diberikan oleh Allah untuk kita fahami, untuk kita cerna dan masuk ke dalam diri kita untuk menuju kepada yang qadim. Al-Quran yang tersurat itu untuk menuju kepada yang tersirat. Itu adalah petunjuk, itu adalah tanda, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari itu, mari kita buka mindset kita, buka kesadaran kita, buka semuanya. Kita lepas ke alam semesta, kita lepaskan, kita bebaskan diri kita dari rantai-rantai yang mengikat kita selama ini. Dengan tiang-tiang pasungan yang menjulang langit dan menusuk bumi, menusuk 7 petala langit dan 7 petala bumi, itu kita diikat dengan rantai-rantai yang tidak berkesudahan, saudaraku. Maka lepas dari semua itu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa-siksa dunia, dari siksa-siksa kubur. Selamatkan semuanya, tercerahkan dan mencerahkan. Itulah eranya saat ini. Eranya saat ini adalah menjadi manusia yang tercerahkan dan mencerahkan, saudaraku. Paling tidak kita tercerahkan. Kalau kita tidak bisa mencerahkan, nur ala nur, anta syamsun, anta badrun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, nur ala nur, anta syamsun, anta badrun. Ya Rasulullah, semoga kita bisa menjadi manusia yang tercerahkan dan mencerahkan. Jadi manusia yang utuh, kamil, mukamil, sempurna dan disempurnakan, saudaraku. Itu cita-citaku. Untuk siapa? Untuk jenengan-jenengan semuanya. Dan mudah-mudahan
Bukan mudah-mudahan lagi, Allah sudah mengizinkan. Tinggal saya bagaimana mau masuk di dalamnya untuk berbuat, untuk melakukan action. Begitu saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mungkin saya cukupkan sekian. Saya tidak mau panjang lebar, karena kalau panjang kali lebar itu akan luas saudaraku hasilnya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah barokah, manfaat, dan menjadi syafaat bagi kita dari dunia sampai ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kaya raya, surga ada di depan kita, bersama kita di sini saat ini.